Aku cukup penasaran dengan kopi kulunya. Mari kita coba. Ternyata ini tipikal kopinya, tipikal kopi yang strong, dan dia ini aren latte coffee. Jadi dia pakai gula aren di dalamnya nih, sahabat Daai. Kalau yang tadi kakaknya namanya Kulu, sekarang adiknya namanya Manu, sahabat Daai. Kalau yang Manu itu dia ada bagian foamnya nih, sahabat Daai. Dan di atasnya itu ada cinnamon powder atau kayu manis. Kita cobain. Mari kita coba. Dan kind of ini sebenarnya rasanya jauh lebih manis ketimbang yang Kulu. Dan karena ada kayu manis, rasanya tuh jauh lebih kompleks, bitterness dari kopi, tapi dia juga ada spices dan juga aromatik dari si cinnamon itself. Creamy mushroom pasta nih, sahabat-sahabat Daai. Itu udah lengkap datang dengan krutong, dipakein ke pasta ya, sahabat-sahabat Daai. Jadi, mari kita coba. Ini pastanya benar-benar creamy banget. Sausnya itu yang kental, yang thick gitu. Dipadu-padankan dengan krutong yang memang crunchy dan juga crispy. Itu benar-benar enak banget. Jadi teksturnya tuh nggak bikin monoton gitu ya, nggak bikin bosen. Hai Sobat Daai, balik lagi di Tangerang nih. Kali ini kita mau cobain coffee shop yang bertemakan American Style. Wow, penasaran gak kayak apa? Let's go! Hai Sobat Daai, kita hari ini bakalan kembali eksplor kuliner yang ada di Tangerang. Dan kali ini kita udah ada di Kulumanu 1971 yang dimana merupakan salah satu coffee shop nuansanya retro vintage ala-ala American Style. Yang tentunya buat aku tuh terpana gitu waktu pertama kali datang ke sini karena aku lihat interiornya, desainnya benar-benar bagus banget kayak yang sahabat Daai bisa lihat nih. Supaya nggak berlama-lama lagi kita langsung masuk ke dalam, ikutin aku terus ya sahabat Daai, let's go! Nah, sahabat Daai, lihat sendiri kan, vibes-nya bener-bener retro dan banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin di sini. Karena selain bisa retro photoshoot di sini, juga ada photo booth di belakang aku dan banyak banget spot-spot Instagramable. Sekalian sahabat-sahabat Daai juga bisa sambil baca buku di sini karena di sini ada kayak mini library gitu. Bener-bener unik banget sahabat Daai. Widih, pisangnya Sobat Daai udah mateng dan pastinya rasanya manis alami nih. Nah, ini lagi mau dicemplungin ke adonannya. Wow, ini nih yang nanti bikin lapisannya jadi renyah di luar. Langsung goreng pakai minyak panas sampai jadi garing. Kopi texture-nya juga jadi menu yang wajib dicoba nih Sobat Daai. Kelihatan menarik dan nyegerin banget kan? Hai sahabat Daai, di depanku sudah ada menu-menu rekomendasi khususnya untuk makanan pembuka di Kulumanu nih sahabat Daai. Ini terdapat kopi Kulu dan di depannya ada kopi Manu. Sesuai dengan nama kafenya sendiri ya, yakni Kulumanu, mereka adalah signature drinks dari Kulumanu Coffee. Aku cukup penasaran dengan kopi Kulunya, maka dari itu tanpa berlama-lama lagi kita langsung cobain. Wow, mari kita coba. Kopinya strong banget nih, buat pecinta kopi udah pasti suka ya. Ternyata ini tipikal kopinya, tipikal kopi yang strong, dan dia ini aren latte coffee. Jadi dia pakai gula aren di dalamnya nih sahabat Daai. Dan dia tipikal kopi yang termasuk kental, termasuk yang creamy,
bukan yang kayak terlalu light. Karena di beberapa cafe aku sering ketemu banget kopi gula aren itu dia terlalu cair, jadi dia nggak creamy gitu. Tapi yang ini termasuk yang creamy. Jadi untuk pecinta kopi aku berani yakin dan berani jamin bahwa sahabat-sahabat Dai pecinta kopi pasti akan suka ini. Karena ini tipikalnya yang creamy. Dan dia rasa kopinya bener-bener strong, aftertaste-nya juga strong banget nih sahabat-sahabat Dai. Kita coba sekali lagi, mari kicop, mari kita coba. Ini enak banget. Sebagai pecinta kopi gula aren, ini termasuk enak. Dan kalau misalkan nih sahabat Dai merasa, kok rasanya kayak kurang manis gitu ya, sahabat Dai boleh minta ke mas atau mbaknya nanti untuk di add on palm sugar atau gula aren aja sahabat-sahabat Dai. Dia rasanya lebih manis. Kebetulan aku nggak gitu suka yang begitu manis, jadi menurutku ini udah cocok dengan pelet lidahku. Kita lanjut nih. Aku mau cobain pisang goreng madu wijen nih sahabat Dai. Wow. Jadi si wijennya itu bukan tipikal yang wijen yang kayak numpuk banget gitu loh sahabat Dai. Jadi dia ada beberapa butir doang di coatingan si pisang gorengnya itu sendiri. Kita coba ya. Mari kicop, mari kita coba. Manis, legit, dan matangnya pas banget. Pisangnya bener-bener manis banget. Dan dia berasa ini emang bener-bener matang gitu ya, rib. Kadang kan ada beberapa kafe-kafe yang menggunakan pisang goreng yang mungkin undercook, yang kurang mateng, atau dipaksa untuk mateng secara paksa gitu kan. Dia kan rasanya kurang maksimal, biasanya masih ada asam-asam pisang gitu. Yang ini sama sekali enggak. Dia udah bener-bener manis, legit, dia udah matang juga dalamnya. Mungkin ini bakalan jauh lebih enak kalau misalkan ditambah drizzle dari kental manis di atasnya nih sahabat Dai. Mari kita coba. Sahabat Dai denger nggak? Suara crunchy-nya, garing banget. Dan dia tipikal tepungnya tuh yang kayak coatingannya tipis, bukan yang tebel sampai alot gitu. Dan berasa banget wijennya di aftertaste-nya. Nah, kita coba, kita padu padankan dengan si kopi kulunya tadi ya sahabat Dai. Kita celup. Mari kita coba. Ini sih perpaduan yang paling cocok buat lidah orang Indonesia. Nggak heran, orang Indonesia itu sarapannya kopi dan pisang goreng. Karena ternyata mereka perpaduan yang tepat gitu ya. Wah, enak banget. Nah, yang berikutnya adalah singkong goreng lengkap, datang bersama dengan dipping sauce sambal cocolannya. Kita cobain dulu singkongnya tanpa apa-apa ya. Ternyata di sini sih di coating sama tepung. Aku nggak tahu kedengeran atau nggak, tapi ini garing banget. Tuh. Kita coba ya sahabat Dai. Mari kita coba. Walaupun tepungnya tipis, tapi ini garing banget loh. Jadi ini tipikalnya tepungnya tuh benar-benar tipis dan dia kind of plain. Jadi nggak begitu banyak rasa yang macam-macam di sini. Cuman aku nggak tahu kalau sambalnya gimana. Makanya sebelum itu aku akan cobain sambalnya terlebih dahulu ya sahabat Dai. Mari kita coba. Oh wow. Sambalnya ini kayak sambal tomat. Jadi ada asamnya, ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya sedikit. Dan ini bakalan cocok banget dipaduin sama singkong yang emang mereka sengaja buat plain. Jadi memang ini harus dimakannya berbarengan sama si sambalnya ini nih sahabat Dai. Kita cocok. Mari kita coba. Emang paling pas rasa singkong yang gurih dipaduin sama sambalnya yang pedas. Benar-benar enak banget. Jadi cemilan sore-sore nongkrong di Kulumanu, apalagi dengan vibes yang retro gini. Udah deh, sempurna banget. Nah, dan singkongnya itu juga di coatingnya dengan sangat baik nih sahabat Dai. Jadi dia dari ujung ke ujung itu tepungnya kena dengan baik dan dimasaknya juga dengan sangat baik. Jadi nggak ada yang bagian tepung-tepung yang kurang matang atau undercook gitu ya. Dan ini sambalnya beneran enak dan dia pedesnya itu pelan-pelan naik sahabat Dai. Sekali lagi mari kita coba. Sambalnya juga wangi banget. Dia fragrant, aku ngerasain ada kayak aroma daun jeruknya sedikit sama ada aroma daun salamnya nih sahabat Dai. Wah, pedas! Wah, mantul!
tadi kakaknya namanya Kulu, sekarang adiknya namanya Manu, sahabat Daai. Nah, perbedaannya sebenarnya yang pertama, base-nya itu sendiri sama. Tapi kalau aku lihat dari secara penampilan atau visual, kalau yang Manu itu dia ada bagian foam-nya nih, sahabat Daai. Dan di atasnya itu ada cinnamon powder atau kayu manis. Kita cobain. Mari kita coba. Kayu manisnya bikin rasanya jauh lebih kompleks dan aromatik. Oh wow, rasanya kayak apa ya? Mengingatkan aku sama salah satu makanan yang ada kayu manisnya. Jadi dia kayak ada kind of aromatik dari ginger cookies. Dan kind of ini sebenarnya rasanya jauh lebih manis ketimbang yang Kulu. Dan karena ada kayu manis, rasanya tuh jauh lebih kompleks. Soalnya dia ada aroma wangi dan kebetulan aku salah satu orang yang memang pecinta rempah-rempah juga. Jadi aku suka banget rasa kopi yang memang ada hint ataupun aftertaste dari rempah-rempah, spices seperti kayu manis, ginger atau jahe, dan rempah-rempah lainnya. Dan ini salah satu kopi yang menurut aku unik. Rasanya nggak monoton, nggak cuman yang bitterness dari kopi, tapi dia juga ada spices dan juga aromatik dari si cinnamon itself. Ada rasa kayu manisnya juga di sahabat Daai. Dan uniknya lagi karena ada foam, jadi kayak lebih lucu aja karena ketika kita sip atau ketika kita minum gitu kan, dia tuh ada yang kayak bagian yang light banget. Karena foam itu kan bentuknya ringan kan sahabat-sahabat Daai. Jadi dia itu waktu kita minum tuh lebih light, dia langsung masuk ke dalam tenggorokan kita secara lebih gampang gitu loh sahabat Daai. Nah, kalau sahabat Daai nanya, kira-kira kalau menurut kamu nih, Richard, kamu lebih prefer yang Kulu atau yang Manu? Aku sendiri lebih prefer yang Manu, karena menurutku dia lebih ada spicesnya, lebih unik, dan menurut aku nggak monoton. Jadi menurut aku kopinya lebih enak yang Manu. Tapi kembali lagi ke preference pribadi teman-teman, karena ada beberapa yang mungkin maunya minum kopi, ya udah kopi aja, jangan ditambahin foam-foam kayak gini gitu ya. Kan kita kembali ke preference pribadi masing-masing dari teman-teman sendiri. Aku bakalan lanjut untuk habisin dulu ini semua makanan pembuka yang ada di depanku beserta 2 kopi favoritku ini. Sambilan kita menunggu kira-kira main course-nya bakalan disajin apa ya sahabat-sahabat Daai. Pasti sahabat Daai penasaran juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita dan Rasa. Creamy mushroom pasta nih sahabat-sahabat Daai. Itu udah lengkap datang dengan krutong. Mari kita coba. Sausnya itu yang kental, yang thick gitu. Dipadu-padankan dengan krutong yang memang crunchy dan juga crispy. Itu benar-benar enak banget. Next, kita cobain menu main course-nya nih. Aromanya langsung kecium banget. Bumbunya dimasak di api yang besar. Wow, kelihatan tempting banget ya sahabat Daai. Jadi nggak sabar nih mau cobain. Nah, sahabat Daai, di depanku sudah ada makanan berat atau main course yang akan kita cobain. Ini adalah menu-menu signature atau rekomendasi dari Kulu Manu 1971 nih, sahabat-sahabat Daai. Tapi sebelum itu aku kasih disclaimer lagi ini. Ini memang menu-menu yang aku pesan itu menu-menu vegetarian. Tapi kalau misalkan sahabat Daai di rumah mau cobain menu yang lainnya, bisa banget karena di sini menunya luar biasa variatif dan beragam. Jadi bisa disesuaikan dengan preference pribadi dari sahabat-sahabat Daai di rumah, oke? Yang pertama kita akan langsung cobain adalah creamy mushroom pasta nih sahabat-sahabat Daai. Nah, kalau di sini bisa dilihat itu udah lengkap datang dengan krutong. Jadi kalau biasa krutong itu dibentuknya dice, jadi dipotong kotak-kotak kecil-kecil lalu di roast sama seperti ini. Tapi yang ini mereka menggunakan potongannya itu slice toast. Lalu di atasnya juga udah ada mushroom, kayaknya sini keju cheddar di atasnya. Lalu juga ada parsley-nya. Coba ya, mari kita coba. Creamy banget mushroomnya. Dan pastanya al dente sahabat Daai. Dia creamy banget. Rasa mushroom atau jamurnya itu benar-benar berasa. Dan pastanya juga sahabat Daai bisa lihat nih. Dia masih al dente.
Nah, FYI, al dente itu merupakan istilah untuk tingkat kematangan pasta yang dimana itu merupakan standarisasi ketika orang masak pasta, maunya itu teksturnya al dente yang dikatakan sempurna ketika teksturnya itu tidak begitu benyek, tapi juga tidak begitu padat. Jadi itu tekstur matang paling sempurna untuk pasta nih sahabat-sahabat Daai. Dan di sini rasa mushroomnya benar-benar berasa, dia creamy banget. Jadi dia waktu masuk mulut itu dia teksturnya delicate. Jadi dia kayak kita bisa berasa mushroom sauce-nya itu walaupun nggak begitu kelihatan kayak kita makan bolognese, tapi dia itu benar-benar berasa dan ini benar-benar kelihatannya delicate dan creamy banget. Kita coba pakein krutong, tapi sebelum kita coba pakai krutong, kita coba krutongnya dulu ya. Rasanya kira-kira udah dikasih seasoning atau belum? Mari kita coba. Nah, jadi ini tuh lebih ke toast bread gitu, diolesin butter, jadi dia rasanya benar-benar buttery. Dan dia udah di seasoning, jadi udah dikasih garam dan juga lada. Jadi makan gini aja udah enak. Cuman aku mau cobain dipakein ke pasta ya sahabat-sahabat Daai. Jadi ada tekstur crunchy gitu. Mari kita coba. Perpaduan saus yang kental, gurih, ditambah crispy dari ini luar biasa enak. Ini pastanya benar-benar creamy banget. Jadi dia tekstur si sausnya itu yang kental, yang thick gitu. Dipadu-padankan dengan krutong yang memang crunchy dan juga crispy, itu benar-benar enak banget. Jadi teksturnya tuh nggak bikin monoton gitu ya, nggak bikin bosen. Dan ini porsinya menurutku sih sangat cukup untuk satu orang, sangat buat kenyang ya sahabat-sahabat Daai. Kita lanjut, berikutnya yang kedua. Ini adalah salah satu menu yang sudah pasti ada di berbagai restoran ya, yakni fried rice atau nasi goreng. Tapi bedanya di sini, mereka membuat nasi goreng kecombrang. Di sini udah lengkap, udah ada telur mata sapinya di atas, cakep banget telurnya, wow. Kita cobain ya sahabat Daai ya. Mari kita coba. Aroma kecombrangnya beneran yang wangi banget sahabat Daai. Langsung nyebar di mulut Richard. Kecombrangnya tuh wangi banget. Pertama kali masuk ke dalam mulut, fragrance dari kecombrang yang emang wangi banget, itu langsung nyebar ke satu mulut. Kita benar-benar bisa berasa kecombrangnya. Dan ini tuh tipikal nasi goreng, bukan yang ambiar gitu nasinya, melainkan yang nasinya tuh masih pulen sahabat Daai. Dia juga well seasoned, asinnya pas, manisnya pas, gurihnya pas, semuanya all season, well seasoned banget. Sekarang kita mau cobain acarnya. Sesuai dengan standarisasi Richard, sudah pasti tahu kalau aku tuh doyannya acar yang masih asam-asam crunchy gitu kan sahabat Daai. Kita cobain kira-kira di Kulumanu ini rasanya seperti itu atau enggak ya. Mari kita coba. Awalnya aku kira bakalan sama aja basic. Ternyata mereka itu asam crunchy, tetapi rasanya tuh nggak kayak acar pada umumnya. Nah, kalau acar pada umumnya kan biasa mereka menggunakan cuka makan ya. Kalau ini tuh kayaknya mereka pakainya asam dari lemon. Jadi rasa asamnya tuh beda, dia lebih ke freshness, lebih seger, lebih acidity. Dan rasanya tuh lebih unik karena dipadu-padankan dengan pineapple atau nanas sahabat Daai. Wow, unik banget sih ini. Jadi kayak mirip-mirip sambal nanas gitu loh sahabat Daai jadinya. Tinggal ditambahin cabai udah jadi sambal nanas nih. Kita cobain pakein ke nasinya ya sahabat Daai. Dan kita tambahin telurnya juga nih sahabat Daai. Mari kita coba. Rasa acarnya emang beneran jadi pelengkap buat nasi gorengnya. Kalau makan ini sih wajib pakai acarnya ya. Rasa acarnya tuh kayak ngelengkapin rasa nasinya. Dia ada asamnya dan teksturnya kan garing-garing ya. Dia enak banget. Aku udah makan yang gorengan, udah makan yang creamy banget juga tadi. Aku mau lanjut cobain Earl Grey cheese tea-nya mereka. Wow, ini unik banget sahabat Daai. Karena di atasnya ini kayak ada apa ya, cocoa powder kali ya? Atau apa nih kira-kira? Atau Earl Grey powdernya? Aku nggak tahu juga nih. Kita cobain langsung ya, mari kita coba. Rasanya unik sahabat Daai. Visual yang cantik nggak kalah sama rasanya. Ini rasanya unik banget sahabat Daai.
Tapi anehnya aku ngerasain kayak ada kind of lemon tea, ada rasa-rasa buah lemonnya nih sahabat Daai. Kayaknya balancing si cheesecake-nya itu dengan cara ditambahin extract lemon. Dan di atasnya juga ada rosemary, jadi secara visual dia cakep banget, cantik banget. Dan itu teksturnya creamy banget. Dan plus poinnya lagi, kayaknya di Kulumanu memang mereka itu nggak suka yang terlalu manis ya. Jadi ini tuh bener-bener semua minuman di sini tuh nggak ada yang bikin enak sahabat Daai. Dia manisnya bener-bener menurutku sih pas di preferensi pribadiku ya sahabat Daai. Aku cobain sekali lagi ya, mari kita coba. Halo Mas. Halo. Ini untuk dessertnya. Wow, apa nih Mas? Ada brownies, es krim dengan slice strawberry sama daun. Oh, oke. Jadi ini dessert signature-nya di sini ya. Oke, siap deh kalau gitu. Aku cobain dulu ya, Mas. Oke, Makasih banyak ya, Mas. Silakan. Ini brownies-nya tempting banget, sahabat Daai. Dia jadi teksturnya itu yang fudgy brownies ya, bukan yang spongy gitu. Terus dia udah ada ice cream and also slices strawberry. Kita coba pakai es krimnya dulu ya, sahabat Daai. Mari kita coba. Rasanya beneran nyoklat. Teksturnya lembut dari brownies dan crunchy dari choco chipnya. Di dalamnya dia ada choco chip lagi. Dia waktu kita makan itu ada texture lembut dari si fudgy brownies-nya. And also ada tekstur kayak crunchy sedikit dari si choco chip coklatnya tadi itu, sahabat Daai. Kita sekarang cobain pakai strawberry-nya juga supaya dapat acidity dari fresh strawberries ya, sahabat Daai. Plus pakein ice cream-nya juga. Wow, perfect combination nih. Mari kita coba. Memang paling cocok dipaduin sama stroberinya sahabat Daai. Bikin rasanya jadi makin kompleks. Enak banget sahabat Daai. Emang brownies ini tipikal kue yang harus sahabat-sahabat Daai makan barengan dengan acidity. Either itu mau dari strawberry, blueberry, raspberry. Biasanya sih brownies emang cocoknya dipaduin dengan keluarga berry-berryan. Flavor wise enak banget, rasanya nyoklat. Jadi buat sahabat Daai pecinta coklat, aku jamin pasti bakalan doyan yang ini sahabat Daai ya. Kalau misalkan nih sahabat Daai nanya, kira-kira menu rekomendasi kalau datang ke Kulumanu apa aja nih, Chart? Aku sangat-sangat merekomendasikan sahabat Daai. Yang pertama itu nasi goreng kecombrangnya karena wangi banget kecombrangnya. Lalu kopi Kulu dan kopi Manu juga recommended. Jangan lupa dicobain yang itu. Selain itu juga brownies yang untuk dessert signature mereka ini juga one of the best. Enak banget sahabat Daai, rasanya nyoklat, nggak overly sweet. Padahal brownies itu biasanya kan orang nggak pernah mau makan karena rasanya terlalu manis giung kan. Yang ini tuh nggak sama sekali sahabat Daai, jadi aman banget sahabat Daai. Oke, untuk sahabat Daai di rumah yang mungkin punya rekomendasi restoran atau bahkan punya restoran untuk kita review, boleh banget drop komennya di bawah. Dan untuk sahabat Daai jangan lupa untuk saksikan terus Cerita dan Rasa setiap hari Minggu di Daai TV pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat Daai, aku mau lanjutin makan dulu. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Cerita dan Rasa, makan enak, makan sehat. Bye-bye sahabat Daai.